Tugas video praktikum biologi Suci Wulandari kelas 12D. Alat dan bahan yaitu gelas kecil, pipet, pisau, spatula, label. Bahannya cuka, air jeruk, soda, susu, air mineral, dan apel. Langkah pertama, beri label pada setiap gelas, yaitu gelas cuka, air jeruk, air soda, susu, dan mineral. Langkah kedua, masukkan setiap bahan yaitu cuka, air jeruk, air soda, susu, dan mineral sebanyak 20 ml ke dalam setiap gelas menurut labelnya. Langkah ketiga, lalu buah apel dipotong 5 bagian dengan catatan apel harus terendam. Langkah keempat, kemudian masukkan potongan apel ke dalam setiap gelas yang sudah terisi. Langkah kelima, lalu diamkan apel di dalam gelas selama 10 menit. Langkah keenam, setelah 10 menit apel terendam, buang air apel tersebut agar tidak terendam lagi. Langkah ketujuh, diamkan potongan apel selama 1 hari atau 24 jam. Catat hasil dan diskusikan bersama teman kelompok. Pada air jeruk, hampir tidak ada perubahan. Jika ada perubahan, hanya ada sedikit. Potongan apel yang direndam air jeruk tidak mengalami perubahan. Warna air jeruk mengandung antioksidan sehingga dapat menghambat reaksi percoklatan dengan efektif. Perubahan pada air mineral terjadi perubahan warna dan tekstur kulit yang agak kisut. Ada perubahan warna menjadi warna coklat. Air juga menghambat reaksi percoklatan namun tidak efektif. Perubahan pada air soda. Pada air soda ada sedikit perubahan pada warna dan daging buahnya menjadi sedikit hitam dan kulit kisut berubah warna menjadi coklat, membuktikan bahwa soda menghambat kecoklatan namun tidak efektif. Perubahan pada air cuka terjadi perubahan pada daging buah dan kulitnya yang agak menghitam. Potongan pada cuka sangat coklat, karena cuka merusak cara kerja enzim tetapi tidak menghambat reaksi oksidasi. Perubahan pada susu. Apel tidak ada perubahan pada warna ataupun bentuk. Apa itu enzim? Enzim adalah protein yang berfungsi sebagai katalisator dalam berbagai reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Mereka mempercepat reaksi tanpa ikut berubah secara permanen. Dalam proses tersebut, enzim bekerja dengan menurunkan energi aktivitas yang diperlukan untuk memulai reaksi sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat.
Enzim dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan berbagai kriteria. Berikut adalah beberapa pembagian umum enzim. 1. Berdasarkan fungsi. Enzim katalitik mempercepat reaksi kimia. Enzim regulasi mengatur aktivitas metabolik. 2. Berdasarkan jenis reaksi. Oksidoritasi mengkatalisis reaksi redoks transfer elektron. Transverse memindahkan grup fungsional dari satu molekul ke molekul lain. Hidroles memecah ikatan dengan menambah air, misalnya pencernaan. Lyse memecah ikatan tanpa air atau redoks, menghasilkan ikatan baru. Isomeris mengubah struktur molekul tanpa mengubah jumlah atom. Ligase menggabungkan dua molekul dengan mengkatalisis pembentukan ikatan baru. 3. Berdasarkan sumber. Enzim endogen diproduksi di dalam tubuh organisme. Enzim eksogen diperoleh dari luar seperti enzim pencernaan yang terdapat dalam makanan. 4. Berdasarkan komposisi. Enzim protein terdiri dari asam amino dan berfungsi sebagai katalis. Holoenzim enzim aktif yang terdiri dari enzim protein, apoenzim, dan koenzim atau kofaktor. Apoenzim bagian protein dari enzim yang tidak aktif tanpa koenzim atau kofaktor.